Terus si bro ini datang ke bengkel gua ngeluhin, "Bang, ini motor gua kok overheat ya bang ya, indikator merahnya tuh nyala tuh mulu. Setelah dipakai jarak beberapa kilo, itu pasti indikator overheatnya tuh nyala." Nah, gue nanya ke si bronya, "Ini motor lu sebelumnya udah ngelakuin perbaikan belum bro?" Nah, kata si bronya, ini tuh motor sebelumnya udah pernah melakukan perbaikan di bengkel dekat rumahnya cuy. Nah, sama mekaniknya itu divonis buat bagian termostatnya tuh bermasalah. Nah, seingat gua, si bronya tuh bilang katanya tuh pas mekaniknya vonis bagian termostat yang bermasalah, itu dia ganti termostat baru. Nah, ternyata pas diganti termostat baru, ini sama aja teman-teman, masalah overheatnya tuh masih ada, belum hilang gitu kan. Sampai si ownernya itu udah pusing kan, udah frustasi, udahlah tanpa bypass aja, tanpa menggunakan termostat. Jadi di bypassnya itu bukan diganjel bagian termostatnya, jadi langsung beli jadi teman-teman CNC begini tanpa menggunakan termostat bypassnya gitu. Nah, udah di bypass, masalah overheatannya itu masih belum hilang, masih saja muncul gitu. Nah, gue bilang ke si bronya, "Itu buat bagian termostatnya masih ada nggak bro di rumah? Kalau misalkan masih ada, lu bawa ke sini aja, siapa tahu termostat lu masih berfungsi." Nah, sama si bronya dicari kan, ternyata ada tuh termostatnya di rumah. Nah, dia nge WA gue, "Ada bang, cuman yang KZR, udah bawa aja nggak apa-apa bro, bisa dipasang PNP kan." Nah, terus masalah problemnya apa bang? Nah, problemnya itu kenapa motornya tuh bisa overheat, itu ada di bagian water pumpnya yang bermasalah. Nah, di sini tuh kan ada lubang buangan teman-teman. Nah, tadi lubang buangannya itu ini ketutup sama kotoran. Jadi lubang buangan ini fungsinya apabila seal mechanical rusak atau seal water pumpnya rusak, ini tuh oli dia keluar teman-teman, atau air radiator dia lewat buangan ini gitu. Jadi pengaman lah, jadi biar nggak langsung masuk ke dalam mesin. Beda dengan water pump Yamaha. Kalau Yamaha itu dia nggak ada lubang buangan seperti ini, makanya ketika seal water pumpnya bermasalah, rusak, itu langsung masuk ke dalam mesin gitu. Jadi permasalahannya tuh kenapa motor Cibronya overheat itu ada di bagian water pump. Cuman gara-gara salah pemponisan, terus motor nggak langsung diperbaiki, ketika motornya overheat itu dipakai-pakai sama si bronya, karena belum ada waktu sama rezeki, jadi ya udah dipakai-pakai aja gitu. Jadi dipakai beberapa kilo, itu indikatornya nyala, ya udah masih dipakai. Alhasil bloknya tuh, blok head sama blok seher itu jadi melenting teman-teman. Yang harusnya permasalahannya ada di bagian water pump, jadi blok head sama blok sehernya juga jadi melenting. Nah, ini fotonya tuh teman-teman. Nah, jadi bloknya tuh melenting. Nah, itu sekarang bloknya udah aman, sekarang udah gua scrap, udah rapi lagi. Nah, ini bukan mesin cabang ya bro ya, ini cuma sampel, jadi kita ngejelasin sambil ada contohnya. Ini punya Vario hitam. Nah, motor ini juga keluhannya tuh berisik, apalagi kalau misalkan motornya overheat itu nambah berisik gitu. Nah, ini buat bagian tensionernya juga, ini udah gua ganti teman-teman. Ini tensionernya udah bermasalah. Nah, itu cara ngetesnya gimana bang? Cara mengetahui tensioner bermasalah apa enggak? Ngetesnya gampang, cukup dipukul. Nah, ini gua pukul, dia langsung mendem teman-teman. Nah, ini bermasalah. Nah, ini udah nggak layak pakai. Nah, terus buat bagian setang sehernya juga, ini sama gua ganti, udah aman. Nah, ini setang seher diganti, bearingnya juga diganti. Nah, ini buat bagian pistonnya juga, ini udah bermasalah. Nah, ini ring ke-1, ring kedua ini bisa main, cuman ring olinya tuh ini udah mendem tuh, udah gosong sampai ke belakang-belakang. Nah, ini bahaya kalau misalkan dipasang lagi, bisa nyebabin motor yang tadinya nggak ngebul jadi ngebul. Nah, buat termostatnya juga kan sempet tuh sama bengkelnya kan divonis buat termostatnya itu rusak ya kan. Nah, ini ternyata pas buat tes termostatnya tuh masih berfungsi teman-teman, masih bisa dipakai gitu. Jadi termostatnya kita pasangin lagi aja tanpa di bypass sekarang gitu. Soalnya kan ini motor masih standaran kecuali bore up. Kalau di bypass itu efeknya mesin tuh jadi lebih boros. Kenapa bang jadi lebih boros? Karena suhu optimal mesinnya itu lama kekejarnya. Kalau misalkan motornya tuh di bypass. Nah, ini kita pasangin termostat supaya efisiensi bahan bakarnya tuh lebih dapat ya kan. Apalagi kan ini motor dipakai buat dagang, dipakai buat ngangkut-ngangkut. Jadi yang namanya efisiensi bahan bakar itu perlu. Nah, ini buat bagian selangnya juga, ini udah gue ganti. Nah, ini selangnya selang apa nih? Lembek banget tuh. Nah, ini sudah gue ganti dengan yang original teman-teman. Nah, soalnya kan kalau selang ini tuh buat nahan hawa panas, jadi harus bener-bener gacor teman-teman.
Nah pas gue buka bagian water pump juga, di sini gue ngelihat karat. Nah gue nanya ke si bronya, bro ini sebelumnya motor pernah diisi air biasa ya? Nah kata si bronya iya, karena darurat teman-teman gitu. Ya gitu ya, namanya air biasa jadilah karat gini. Tuh makanya teman-teman kalau misalkan teman-teman motornya overheat, ya nggak urgent banget mah jangan pakai air biasa gitu. Ya kecuali kalau misalkan bengkel pada nutup baru pakai air biasa. Itu juga harus cepet-cepet teman-teman cari bengkel, beli air radiator, kuras lagi gitu. Jadi karat jahat air biasa itu, meninggalkan karat. Oke, sekarang motor udah beres. Sekarang kita cek sound teman-teman, apakah motornya udah normal, suara mesinnya masih adem apa masih overheat. Starter juga ringan, nggak berat, ringan starternya, nggak susah. Nah ini buat bagian suara mesinnya adem gitu. Nah tadi juga ini motor udah gua sempet tes jarak 15 kilo itu tanpa berhenti ya teman-teman, jalan terus. Nah posisi mesin itu lagi panas-panasnya. Nah ini motor aman, nggak overheat lagi, suara mesin juga stabil gitu. Oke, cukup sekian dan terima kasih.